Apakah Anda saat ini mempunyai niatan untuk menjadi teknisi komputer yang profesional? Jika iya, maka Anda datang ke tempat yang tepat. Karena di sini kita akan mengetahui bagaimana dasar-dasar untuk menjadi teknisi komputer yang handal. Saat ini peluang untuk menjadi teknisi komputer masih terbilang cukup besar, karena orang yang menggeluti profesi ini masih sangat sedikit. Itu dikarenakan untuk menjadi teknisi komputer yang handal dan profesional tidak segampang membalikan telapak tangan. Dengan kebutuhan akan perangkat komputer yang besar, di mana saat ini hampir semua orang menggunakan komputer, dan peran komputer sangat dibutuhkan oleh manusia, mulai dari menyelesaikan pekerjaan kantor, tugas kuliah, sekolah, sampai kebutuhan sehari-hari harus dikerjakan oleh mesin komputer. Memang benar jika mesin komputer masih belum bisa mengalahkan kecerdasan alami otak manusia, tetapi komputer mampu menyimpan memori yang sangat besar dan bisa bekerja 24 jam dibanding manusia yang mempunyai daya ingat terbatas dan memiliki rasa lelah. Oleh karena itu, banyak dari pekerjaan manusia mulai tergantikan oleh komputer, yang bisa bekerja lebih baik dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Dengan kebutuhan komputer yang besar itu, tidak seimbang dengan jumlah teknisi yang masih sedikit. Hal itulah yang membuat pekerjaan ini masih terbuka lebar. Untuk menjadi seorang teknisi komputer yang handal, bisa dikatakan susah-susah gampang. Susahnya jika Anda adalah orang yang tidak menyukai segala hal yang berhubungan dengan komputer, lah mau jadi teknisi kok malas update ilmu ya? Jika Anda memiliki sifat seperti ini, mungkin akan sedikit lebih lama untuk menjadi teknisi komputer yang handal. Tetapi sebaliknya, jika Anda menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi ataupun komputer, maka itu akan mempercepat Anda menjadi teknisi komputer yang handal. Ingat, dalam mempelajari apa saja, baik itu menjadi teknisi komputer yang handal, atau apapun itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyukai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang saat itu Anda coba pelajari. Berikut ini adalah dasar-dasar yang harus dimiliki untuk menjadi teknisi komputer yang handal dan profesional. Dasar-dasar menjadi teknisi komputer yang handal. Bisa mengoperasikan komputer. Coba ingat umur berapa ketika Anda berhasil menghidupkan komputer sendiri untuk pertama kalinya. Setiap orang berbeda-beda ya, ada yang sudah dari kecil, saat sekolah, ataupun baru sekarang, hehe. Untuk menjadi teknisi komputer, Anda harus bisa mengoperasikan komputer dengan profesional. Hal ini sangat jelas, sebagai dasar untuk menjadi teknisi komputer yang handal. Jika teknisinya saja tidak bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bagaimana ia akan memperbaiki kerusakan yang akan mereka hadapi, sementara mengoperasikannya saja tidak mampu. Jika ada pelanggan yang datang, tetapi ia lebih tahu tentang komputer daripada Anda, hal sepele seperti itu malah bisa membuat kepercayaan pelanggan turun dan Anda akan merasa sangat malu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, maka hal pertama yang harus Anda kuasai untuk menjadi teknisi komputer yang handal, adalah mengetahui cara mengoperasikan komputer dengan benar dan profesional. Mengetahui elemen pondasi dalam sebuah komputer. Ini sangatlah penting sekaligus paling utama, karena kerusakan pada komputer, biasanya terjadi pada komponen elemen-elemen pendukung dari sebuah komputer. Dan sebagai teknisi komputer yang handal, Anda wajib tahu apa saja elemen-elemen itu, fungsinya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Berikut ini merupakan elemen pondasi yang ada pada sebuah komputer. Software, atau perangkat lunak. Software adalah komponen komputer yang tergabung dari sekumpulan data elektronik yang berisi kode-kode program, yang tidak dapat disentuh oleh kulit atau fisik. Jadi jika Anda pengguna smartphone atau komputer, Anda pasti sering menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada di perangkat tersebut. Aplikasi itu dinamai software atau perangkat lunak. Tidak hanya aplikasi saja yang termasuk ke dalam kategori software, tetapi program dan sistem operasi yang saat ini Anda gunakan, itu juga termasuk ke dalam software. Jenis-jenis software. Sistem operasi.
Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris Operating System, OS, adalah inti dari sebuah perangkat untuk bisa hidup dan berfungsi. Tanpa sistem operasi ini, maka perangkat ponsel atau komputer tidak akan bisa dijalankan. Sistem operasi berperan penting terhadap elemen lainnya, karena OS berfungsi sebagai penghubung serta yang memberikan instruksi antara brainware, hardware dan software. Ini adalah contoh sistem operasi komputer: Windows, Linux, Mac OS. Software pengolah kata. Software pengolah kata merupakan aplikasi yang digunakan dalam hal urusan tulis-menulis, seperti membuat makalah, artikel, skripsi, dan lainnya. Ada banyak aplikasi yang termasuk ke dalam kategori aplikasi pengolah kata. Salah satu yang paling terkenal adalah Microsoft Word yang merupakan produk dari perusahaan raksasa teknologi yaitu Microsoft. Software pengolah angka. Jika tadi soal urusan tulis-menulis, maka lain halnya dengan software pengolah angka. Software ini merupakan tempat untuk mengelola angka, seperti perhitungan, perkalian, pembagian serta terdapat rumus-rumus yang mempermudah pekerjaan manusia dalam hal hitung-menghitung. Aplikasi yang paling banyak dipakai dalam kategori software pengolah angka adalah Microsoft Excel. Biasanya Microsoft akan menggabungkan beberapa aplikasi menjadi satu paket, Word, Excel, PowerPoint, jadi Anda tidak perlu mendownload satu persatu. Software antivirus. Ini mungkin merupakan software yang tidak kalah penting, karena aplikasi ini akan berguna untuk melindungi perangkat Anda dari serangan virus berbahaya, yang bisa masuk dan merusak perangkat Anda. Ini adalah contoh software antivirus: Smadaf, Avast, Avira, AVG. Hardware, atau perangkat keras. Hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dapat disentuh oleh kulit. Jadi segala komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba, itu dinamakan hardware atau perangkat keras. Contoh perangkat keras komputer: input device, perangkat masukan, keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Output device, perangkat keluaran, monitor, speaker, proyektor, printer, dan lain sebagainya. Perangkat pemrosesan, proses device, VGA card, RAM, prosesor, power supply, dan lain sebagainya. Brainware. Brainware bisa diartikan sebagai pemakai dan pengguna dari perangkat komputer. Contoh dari brainware itu sendiri adalah manusia. Mengetahui dan mempelajari tentang troubleshooting pada komputer. Kerusakan pada perangkat komputer merupakan hal yang normal terjadi. Jadi sebagai teknisi komputer, Anda harus tahu apa saja jenis dan cara mempelajari kerusakan yang terjadi pada komputer. Tetapi jika Anda masih pemula dalam memperbaiki komputer, pasti akan kesulitan dalam mencari solusi atas kerusakan yang terjadi. Tetapi itulah jalan termudah untuk menjadi teknisi komputer yang handal. Semakin banyak masalah baru yang Anda temui, maka semakin banyak pula ilmu dan hal baru yang akan Anda dapatkan. Jadi, jika Anda menemukan kerusakan jenis baru atau unik yang belum pernah Anda jumpai sebelumnya, maka jangan takut untuk menerimanya, lakukan saja dan kembangkan ilmu Anda agar pengalaman yang Anda miliki semakin banyak. Beberapa kerusakan yang sering terjadi pada komputer. No display atau layar mati tetapi mesin menyala, sistem operasi error, memori dumping, bunyi bip pada perangkat laptop, flash BIOS, korup pada aplikasi, muncul suara aneh pada perangkat, penyimpanan harddisk bad sector. Itu adalah kerusakan yang umum terjadi pada sebuah perangkat laptop maupun komputer. Memiliki kemauan. Coba sebutkan alasan Anda untuk menjadi teknisi komputer. Jika hanya ingin tahu saja, maka dengan membaca teori Anda akan segera mendapatkan ilmu baru. Tetapi jika Anda memang ingin menjadi seorang teknisi yang memiliki usaha dan bakat, maka Anda harus memiliki kemauan untuk rela berkorban.
Rela berkorban maksudnya adalah Anda harus meluangkan waktu untuk belajar, serta memperbaiki masalah baru yang muncul. Anda harus siap capek, jangan berhenti di tengah jalan. Itulah yang dinamakan kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat sangat penting untuk dimiliki, jika Anda benar-benar ingin menjadi teknisi komputer yang handal. Pantang menyerah. Ini juga tak kalah penting, oleh karena itu sikap pantang menyerah harus Anda tanam dalam diri Anda. Banyak teknisi pemula gagal dalam mewujudkan mimpinya untuk menjadi teknisi yang handal karena memiliki sifat gampang menyerah. Jika Anda menemukan kerusakan yang baru, jangan langsung menolaknya. Jadikan hal itu sebagai hadiah untuk Anda mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Tidak semua kerusakan bisa diperbaiki. Ada kalanya kerusakan yang terjadi memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi jika Anda tidak bisa memperbaikinya, jangan menyerah dan berkecil hati. Yang penting Anda sudah dapat pengalaman baru, Anda sudah tahu kerusakan dan penyebabnya. Jadi di kesempatan berikutnya Anda tinggal harus mencari solusi untuk jenis kerusakan tersebut. Jika Anda lelah, coba beristirahat sebentar. Jangan langsung berpikir bahwa kerusakan tersebut tidak dapat Anda selesaikan. Karena jika Anda memaksakan diri pada saat tubuh sudah lelah, maka tekanan otakmu akan meningkat yang menyebabkan emosi dan bisa menambah kerusakan yang ada. Memiliki keberanian. Jika Anda sudah memiliki kemampuan yang cukup atau memiliki dasar untuk menjadi teknisi, maka jangan ragu untuk menerima kerusakan yang berat. Walau memiliki resiko yang besar, tetapi hal itu bisa Anda jadikan ilmu baru juga. Tidak hanya berani menerima tantangan baru pada kerusakan perangkat komputer, tetapi Anda juga harus siap untuk berhadapan dengan pelanggan. Anda harus berani jika Anda ingin maju. Jika Anda sudah bisa membuka toko komputer sendiri, maka Anda akan bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang galak, iya-iya aja, santai dan masih banyak lagi. Banyak karakter manusia yang akan segera Anda jumpai. Hadapi mereka dengan ilmu dan pengalaman Anda. Harus berani. Pengembangan diri. Pengembangan diri juga tak kalah penting. Jangan puas dengan ilmu Anda yang sekarang, mungkin di luar sana ada banyak hal yang belum Anda ketahui. Jadi kembangkan diri Anda dengan segala hal yang membuat Anda tahu akan hal baru. Bisa berbahasa Inggris. Kemampuan dalam bahasa Inggris juga perlu diperhatikan, karena jika Anda berhubungan dengan kerusakan pada software, maka Anda harus siap berhadapan dengan bahasa Inggris. Karena hampir setiap software atau program selalu menggunakan bahasa Inggris untuk defaultnya. Tidak harus pintar, tetapi minimal Anda harus tahu arti dari kalimat tersebut. Jika sewaktu-waktu Anda menemukan kerusakan yang memberi solusi, tetapi dalam bahasa Inggris. Bergabung ke dalam komunitas para teknisi. Ini adalah hal yang harus Anda lakukan juga, ketika Anda tidak bisa menemukan masalah pada kerusakan yang terjadi, maka Anda bisa bertanya pada komunitas dan meminta solusi kepada orang yang lebih ahli. Banyak grup atau komunitas yang ada di media sosial, seperti grup Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa untuk menjadi teknisi komputer yang handal itu susah-susah gampang. Jadi mulai sekarang sukai apapun yang berhubungan dengan komputer. Perbanyak membaca dan praktek langsung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, agar terus berkembang dan membantu banyak orang.